Yes. Halo, testing. Kenapa ada ekonya? Eko dari mana? Halo? Halo, Pak Eko? Iya. Kenapa jadi ada ekonya? Sudahlah ya. Di episode yang lalu, di episode apa sih? Bukan soal besar kecilnya sedekah, season 5 episode 34, gue sempat spill bahwa insya Allah gue bakal share sedekah apa sih yang bisa membuat kaya. Dan ini sebenarnya sudah ada penelitiannya. Kamu bisa search ya. Gue nggak perlu buka-buka arsip lagi. Kamu tinggal Google. Dari sisi keimanan kita terus bagaimana? Assalamualaikum. Gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu dan kuatkan hatimu. Ya, menurut penelitian ketika orang bersedekah tidak ditujukan untuk kaya, tulus gitu ya. Dia pengen membantu orang lain untuk bermanfaat lah intinya. Secara bawah sadarnya atau alam jiwanya itu tuh merasa bahwa dia itu berlimpah, kaya gitu, dia sudah kaya. Rasa keberlimpahan ini itu bisa membuat orang tuh merasa percaya diri, optimis dan kawan-kawan. Sehingga dalam kinerjanya apapun itu dalam kehidupannya, itu dia bisa lebih kreatif, lebih optimal dalam bekerja. Sehingga hal inilah yang bisa menarik kekayaan dari segala penjuru. Asik. Maksudnya karakter-karakter inilah yang disukai oleh dunia, karakter yang disukai oleh harta, seperti itu. Sebaliknya, orang-orang yang bersedekah dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, nggak tulus lah intinya, atas nama egonya, untuk memperoleh benefit untuk dirinya, itu kan definisi ego, justru akan sulit menjadi kaya. Kenapa? Karena secara alam jiwanya itu dia merasa miskin. Ya kan? Orang pengen sedekah biar kaya kan berarti dia merasa bahwa dia miskin. Bener gak? Kurang lebih kayak gitu. Secara kasat mata duniawi, kacamata yang terukur gitu ya. Itu ketika kita sedekah kan kayak uang kita kan berkurang, bagaimana mungkin bisa kaya? Ya biasalah ya, namanya logika manusia kadang sependek itu. Cuman ternyata ada alam di mana kita tuh nggak pernah tahu cara bekerjanya gimana. Alam bawah sadar, kalau menurut psikologi modern tuh begitu. Kalau dari sisi Islam itu bukan alam bawah sadar, tapi alam jiwa. Tipsnya adalah selain tulus, ketika kita bersedekah itu jangan empot-empotan, jangan belang bentong. Artinya bulan ini sedekah, ntar baru tahun depan sedekah lagi gitu. Jangan, tapi minimal banget tuh seminggu sekali. Lebih bagus lagi adalah setiap hari. Jadi ada sense of wealth, rasa lu berlimpah, rasa bahwa lu kaya itu setiap hari dilatih. Kalau orang muslim sudah jelas, bersedekahlah tuh tulus niat karena mencari ridhonya Allah. Kalau mau sedekah ya udah sedekah aja, biar Allah yang bekerja sisanya. Kalau misalkan kita tuh amanah, kita tuh dikasih harta dunia itu nggak rakus, nggak tamak, itu pasti Allah tambah. Orang kan sudah tahu ya bahwa rezeki itu udah ada catatannya. Bahkan sebelum kita turun ke dunia, itu catatan rezeki kita sudah ada, sudah tercatat di Lauh Mahfud. Lauh Mahfud ini sudah diangkat tintanya, sudah kering, tidak ada perubahan lagi. Nah pertanyaannya adalah rezeki itu apa? Rezeki adalah segala sesuatu yang bermanfaat, yang berguna untuk kita hidup lah. Ya ibarat kata kita karyawan nih, kita karyawan, kita disuruh pelatihan di kota lain gitu. Kita ada tunjangan makan, ya kan, tunjangan transport, tunjangan segalanya. Dimana kita bisa tetap berlatih dan belajar secara fokus. Sama juga ketika kita di dunia, itu seolah-olah kayak kita dikirim Allah ke dunia ini untuk belajar. Belajar apa? Belajar mengenal Allah. Kan mengenal Allah juga ibadah. Kadang kita berpikir bahwa ketika kita sedekah maka duitnya akan berkurang, duit kita akan berkurang, bener gak? Padahal sebenarnya enggak kayak gitu. Di Islam, ketika lu bersedekah itu pasti, bukan insya Allah lagi ya, karena ini janji Allah pasti benar. Pasti digantikan Allah dari 10 kali hingga 700 kali lipat. Kenapa kita masih worry? Ya, sesuai di surat An-Nas, bahwa setan, baik jin dan manusia itu akan meniupkan kekhawatiran. Kekhawatiran tentang kemiskinan, kelaparan. Jadi wajar ketika kita itu masih deg-degan, masih khawatir.
memahami bahwa sedekah itu bisa menambah rezeki kita, ya kan? Wadah rezeki kita itu kayak gini. Yang pertama adalah dia staff. Dia bekerja di sebuah perusahaan. Ketika baru mau masuk perusahaan, tentunya sudah tanda tangan kan, tanda tangan kontrak kerja atau perjanjian kerja, di mana setiap bulan dia dapat gaji sekian, 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 sekian. Yang dia harus lakukan adalah fokus saja terhadap pekerjaannya. Mau dia malas-malasan atau nggak malas-malasan, gajinya akan sama. Bener nggak? Itu level staff. Sama ketika kita itu manusia dengan level staff di dunia ini, kita mau mager-mageran, kita mau bekerja keras atau nggak bekerja keras, itu rezekinya akan seperti itu. Contohnya 5 juta ya 5 juta yang kita nikmati. Bahkan ada nih seorang suami yang malas-malesan, dia nggak mau nafkahin istrinya karena dia ada jatah rezeki 2 juta contohnya, dilalah si istrinya punya gaji 10 juta, tetap dikasihin ke suaminya. Kan itu juga atas izin Allah, bener nggak? Tapi kan si suami ini jadi berdosa karena dia tidak menafkahi istrinya. Tapi rezekinya tetap sampai, ibarat kata gitu. Nah, sedangkan di sisi lain nih, pemahaman rezeki dari sisi kepala cabang. Ya gue secara ofisial nggak pernah punya posisi kepala cabang, tapi gue pernah menjalankan job desk itu ketika ada di Semarang. Jadi waktu itu gue diamanahi handle office di Semarang. Bos gue dari Jakarta, remote, kadang monitor, lalu 2 minggu sekali atau sebulan sekali dia datang ke cabang Semarang. Dan ketika dia datang ke cabang Semarang, gue akan report semuanya. Bos, kita ada plan nih, sebulan ke depan akan ada visit kunjungan ke customer X, Y, Z. Butuh rental mobil hari ini. Nominalnya segini, ini penawarannya dari vendor, terus bensin sekian, kurang lebih kita butuh ini. Begitupun dengan kertas udah segini, tinta segini, kurang lebih 2 minggu lagi kita harus beli kertas, isi tinta, dan kawan-kawan. Dan jumlahnya segini. Jadi kurang lebih sebulan ke depan kami butuh uang segini. Nah bos gua karena baik ya orangnya, secara prosedur kan harusnya kita harus ke admin dulu. Tapi kan kadang lama. Jadi kita dikasih uang petty cash. Petty cash itu dana cadangan untuk operasional. Jadi nanti gua pakai duit itu, habis itu gua serahin ke bos gua yang akan reimburse ke admin. Gua memikirkan kemaslahatan perusahaan gitu. Ya kan, kemaslahatan umat. Dan gue tuh setiap kali mau pakai sesuatu, mau ngeluarin duit nih, itu pasti izin dulu sama bos gue. Dan di email itu gue pasti serahin kasih lampiran semacam laporan keuangan. Jadi bos gue tuh seneng di situ karena gue amanah, gue visioner, gue juga berpikir untuk kebaikan perusahaan. Begitu juga dengan perusahaannya Allah. Let's say kita itu ada di perusahaannya Allah. Nah kita nggak cuma mikirin perut kita doang, kita juga mikirin bagaimana ya biar asma Allah ini tersebar luas. Bagaimana ya biar dakwah ini semakin meluas. Bagaimana orang-orang di sekitar sini tuh lebih makmur dan lebih sejahtera sehingga mereka tidak perlu mengemis-ngemis lagi. Jadi berpikirnya bukan hanya untuk kemanfaatan kita doang, tapi juga kemanfaatan lingkungan dan juga kemanfaatan agamanya Allah. Kan kata Allah di surat Muhammad ayat 7, barang siapa yang menolong agama Allah pasti Allah kuatkan kedudukannya. Wadah kita yang awalnya gelas doang, yang airnya hanya cukup diminum kita doang nih, Allah akan perbesar wadah kita menjadi baskom, kolam ya, empang gitu kan. Tergantung seberapa luas kebermanfaatan kita, seberapa amanah kita. Ketika yang sedikit itu kita bisa amanahkan di jalan Allah, pasti Allah kasih lagi. Pasti. Wadah kita digedein lagi. Jadi rezeki kita yang awalnya mungkin contohnya 5 juta, tapi karena kita punya tanggungan untuk orang-orang di sekeliling kita, katakanlah 5 juta, Allah kirim kita itu 10 juta. 5 juta ke kita, 5 juta ke orang-orang di sekeliling kita. Jadi kita jadi kurirnya Allah gitu loh. Itulah cara memahami sedekah itu bisa membuat kita dipercaya dan juga kaya. Ya mudah-mudahan kita nggak pelit-pelit amat ya. Ini kebetulan mau hujan ya kan. Kalau udah hujan, karena rumah gue tuh atapnya galvalum, nanti bakal suara pletak-pletok. Jadi gue akhiri dulu. Semoga teman-teman selalu diberi kelancaran rezeki, diberi kemurahan hati, sehingga bisa selalu bersedekah setiap hari, mewangi, dan juga berseri-seri. So, la haula wala quwata illa billah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kenapa sih golongan darah B itu pelupa, susah banget ingat nama? Orangnya juga cuek, nggak pekaan, nggak perhatian. Kenapa coba? Bedah itu semua dari buku cerita tentang karakter golongan darah B dengan judul Beauty in a Beast. Order sekarang, link di bio ya.